terima kasih. Oke, alhamdulillah terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kakak-kakak seluruh Indonesia. Masya Allah, subhanallah, setelah istirahat semakin bahagia sepertinya ya, senyumnya luar biasa, terpancar semua. Gimana nih mak-mak nih, dari siang tadi kita sudah banyak mendengarkan materi yang luar biasa. Dari ibu-ibu hebat dan dari kakak yang luar biasa pula. Karena ada salah satu juga yang belum jadi ibu, maka saya juga panggil kakak di sini ya. Oh, bukan satu, dua di sini, ada Kak Uncu juga. Subhanallah. Beliau-beliau adalah calon-calon ibu yang juga luar biasa dan inspiratif. Dari awal sampai saat ini, gimana nih Mak? Semakin semangat atau semakin pusing? Semakin terbayang-bayang, wah tugas kita banyak ya, gitu ya. Kenapa ya semakin pusing atau semakin bahagia? Wah, sudah tahu rule-nya nih. Oke, boleh sambil diketik ya. Pertanyaan saya boleh. Oh, alhamdulillah semakin semangat ya, luar biasa. Oke, Mama semua. Saat ini kita berbagi Mama dan kakak-kakak semua, saya mendapatkan amanah untuk menjadikan ini seimbang. Karena tadi banyak nih tugas ibu tuh, tugas perempuan ternyata banyak. Bukan hanya merawat kecantikan, bukan hanya merawat finansial, harus mempersiapkan sampai nanti masa tua kita, bahkan sampai masa pensiun. Ternyata harus kita siapkan sekarang. Setelah itu networking, setelah itu ada lagi mindset yang harus semua kita siapkan. Subhanallah, luar biasa. Tapi kita tetap harus menjaga keseimbangan menjadi istri, ibu, dan mompreneur. Di mana ada salah satu survei yang mengatakan pengusaha perempuan ini saat ini 2 kali lipat dibandingkan pengusaha laki-laki. Dan hampir 90% itu semuanya adalah seorang ibu dan memiliki anak. Maka nih, kita semua yang ada di sini, insya Allah kita punya kesibukan yang sama, kita punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Maka untuk menjaga keseimbangan itu, kakak, emak, pertama yang harus wajib kita lakukan adalah ibu harus bahagia. Wajib bahagia. Salah satu yang paling mudah adalah bahagia itu kan nggak terukur. Tadi Bunda Wi mengatakan, saya pernah merasakan tidak bahagia sampai beliau keluar dari pekerjaan dan beliau memulai untuk berbagi. Ternyata berbagi itulah yang membuat beliau bahagia. Nah, untuk Mak gimana caranya supaya bahagia? Yang paling mudah Mak, pagi hari wajib tersenyum. Nah, senyum ini wajib. Kalau kemarin kita saya membagikan caranya tersenyum yang paling mudah dan terukur adalah apa? Senyum 227. Ini rumus cara yang paling mudah kita lakukan untuk menjadikan hari kita menjadi bahagia. Kenapa? Kita akan terkait juga materi ini dengan apa yang disampaikan oleh Teh Ira tadi tentang energi. Karena senyuman ini menjadi sebuah energi yang dahsyat, yang bukan hanya orang sukses yang punya. Orang yang belum sukses juga punya. Orang yang baru merambah sedunia bisnis juga punya energi itu. Tinggal bagaimana kita mengolah energi tersebut menjadi energi yang dahsyat, yang bisa mempengaruhi pertama keluarga kita, kedua lingkungan, dan berikutnya lingkungan besar kita. Senyum 227, di mana? Senyum bibir kita tarik kanan 2 cm, kiri 2 cm, ditahan 7 detik. Jangan 7 menit, Mak, kelamaan, garing nanti ya, gini ya. 7 detik aja. Kenapa kok harus 7 detik? Supaya apa? Supaya kelenjar yang ada di bibir kita, dia sampai pada kelenjar pituitari dan dia menghasilkan hormon namanya hormon dopamin. Itu akan secara tidak langsung diproduksi oleh tubuh kita dan dia akan memancar sebuah kebahagiaan dalam tubuh kita. Tiba-tiba kita happy aja. Maka hadirkan selalu kebahagiaan dalam rumah Anda di pagi hari. Kenapa? Kalau emak di pagi hari sudah uring-uringan, bisa bayangkan anak uring-uringan, suami ikut cemberut. Begitupun semua orang yang ada di sekeliling kita ikut cemberut. Kenapa harus terukur? Karena kalau senyumnya 1-2 beda lagi. Ini bukan bahagia, Mak. Ini sebuah cibiran dan banyak makna lain. Dan itu tidak akan mengundang energi yang dahsyat. Oke, senyuman menjadi sebuah energi. Setiap energi selalu bervibrasi dan getarannya memancarkan gelombang frekuensi yang berbeda-beda. Semakin besar energi yang bergetar, maka semakin besar tinggi frekuensinya. Contoh paling mudah, Mak.
Saat emak berhadapan dengan orang yang marah, kakak-kakak berhadapan dengan orang yang marah, orang yang bete, apa yang Anda rasakan? Seringkali kita itu nggak sadar, kita tuh bergeser. Dari satu kursi bergeser sedikit, seperti ini. Tiba-tiba Anda semakin nggak nyaman, bahkan Anda mungkin bergeser atau bahkan pindah kursi. Dan disitulah dimana tubuh kita itu memancarkan energi. Saat tubuh kita dapat memancarkan energi positif, itu akan mudah diserap oleh lingkungan, dan begitu pun sebaliknya. Jadi tubuh kita dapat menyerap energi apapun yang kita rasakan. Pancaran energi tersebut memancar dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Jadi kita nih, kalau kakak-kakak semua, coba pegang dadanya, terasa nggak ada detak jantung di situ? Terasa ya? Ada rasa gitu ya. Itu adalah getaran. Saat dia berkeluar menjadi sebuah getaran, dia menjadi sebuah frekuensi, dan dia akan memancar dalam dari tubuh kita, memancar ke seluruh ruangan ini, dan begitu pun dia bisa menembus ruang dan waktu. Maka kadang kita pernah nggak seorang ibu jauh dari anaknya, saat ibunya tidak tenang, anak pun tidak tenang di sana. Itu adalah energi ibu yang luar biasa, yang bisa mempengaruhi seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Bisa dilanjut, Teh Uncu? Nah, kalau tadi Teh Ira juga memaparkan tentang force dan the power. Maka disinilah ada beberapa jenis level emosi. Bu Wiwi tadi juga menjelaskan tentang emosi. Saat ibu pandai mengolah emosi, mengeluarkan energi positif, luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya finansial yang membaik, bukan hanya energi keluarga yang membaik, tetapi sikap anak menjadi baik, sikap lingkungan, dan bahkan nasib kita menjadi semakin baik. Rezeki semakin mendekat. Seperti itu. Nah, ada energi positif saat kita pagi hari mengakses apati, sedih, takut, marah, sombong, rakus, atau bahkan kita cenderung seringkali ini kita saat ini tuh lebih banyak ke kata-kata negatif. Nah, ini harus kita ubah menjadi hal yang positif. Maka usahakan selalu mulai hari dengan tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Tadi kita sudah jelaskan. Bisa dilanjut, Teh Unju? Nah, ketika merasakan pikiran perasaan negatif, kita ada di zona force, tadi kegelisahan, kebencian, ketakutan, sedih, tanpa disadari orang-orang di sekitar kita itu merasakan dan dia ikut-ikutan sedih. Anak Anda akan ikut sedih kalau Anda sedih di pagi hari. Anda marah, anak Anda ikut marah. Sebaliknya, jika Anda bahagia, Anda gembira, Anda merasakan kemenangan, Anda merasakan keberlimpahan, Anda merasa cukup dengan apa yang Anda miliki, walaupun di catatan finansial nih, kata Bunda Wiwi tadi masih min nih, tapi kita tidak tersenyum. Subhanallah, itu akan membuat keluarga kita tetap bahagia. Mereka tetap merasakan kedamaian. Walaupun yang dimakan sederhana, tidak harus lauk-lauk yang membutuhkan dana yang besar. Kenapa? Karena tadi catatannya masih min. Berarti kita harus memperbaiki apa yang kita olah untuk menjaga kesehatan tubuh seluruh anggota keluarga. Itu betapa pentingnya kebahagiaan. Terlalu cepatkah bicaranya? Dikenal lanjut Teh Unju. Oke, yang kedua adalah manajemen waktu yang efektif. Seorang ibu yang bekerja harus bisa mengatur waktu, mengendalikan ekspektasi, memanage hati tadi, agar tetap terjaga kewarasan dan kebahagiaan. Seorang ibu itu harus waras, harus sehat, harus bahagia. Ibu harus bisa memilah-milah tugas mana yang merupakan prioritas, yang kurang penting mana, yang paling penting mana, yang harus dilakukan duluan mana, dan mana yang bisa didelegasikan. Ini harus pandai kita mengatur sedemikian rupa supaya waktu yang 24 jam tadi menjadi suatu yang maksimal dan mendapatkan suatu yang terbaik nantinya untuk keluarga. Lanjut, Teh. Teh Unju, dilanjut. Oke. Nah, setiap hari ini ada space waktu kita ada 24 jam. Maka yuk dibagi, Mak. Bikin 5 space waktu. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk Allah yang kita sisihkan, yang harus kita jadwalkan. Dan perlu kita tulis. Ada waktu untuk diri kita, me time kita. Ada waktu untuk keluarga. Ada waktu
Untuk lingkungan kecil, untuk rumah, bisnis, organisasi, tempat kerja kita. Dan ada waktu untuk lingkungan besar kita. Apa itu? Agama, negara, dunia. Jadi kita juga perlu mengikuti pengajian, kita perlu mengikuti komunitas positif, kita perlu mengikuti webinar seperti ini. Ini ada waktu-waktu yang betul-betul kita persiapkan. Supaya apa? Kita betul-betul menjadikan hari-hari kita menjadi penuh bermakna dan semua punya bagian-bagian yang sesuai. Kita punya kedekatan dengan Allah yang tidak bisa tergantikan. Kita harus punya waktu untuk diri kita. Tadi apa yang dikatakan Bunda Enda, di mana Anda harus punya waktu untuk membersihkan muka, walaupun kita sudah positive thinking, berpikir positif dan sebagainya, tetapi tetap kulit kita harus dilindungi dengan tabir surya dan lain sebagainya. Ada waktu untuk keluarga yang betul-betul harus Anda sisihkan. Dalam waktu 24 jam itu sudah mulai dihitung, ditulis, bahkan per detiknya, per menitnya, per jamnya. Kita sudah betul-betul mengalokasikan waktu sedemikian rupa. Supaya apa? 24 jam ini betul-betul manfaat. Karena waktu yang dimiliki Teh Tutik, Teh Indah, Teh Ida, Bu Wiwi, Teh Ira, semuanya, Teh Uncu, semuanya sama 24 jam. Begitupun saya. Tinggal kita mengolah semua waktu itu betul-betul memiliki semua anggota keluarga mendapatkan hak dan bisa melakukan kewajibannya secara optimal. Bisa dilanjut ya, Teh? Nah, yang ketiga di mana mak-mak semua, kakak-kakak semua, cintailah apa yang dilakukan. Apapun pekerjaan Anda. Sebagai ibu rumah tangga, cintailah pekerjaan Anda. Sebagai mompreneur, cintailah pekerjaan Anda. Jangan sampai Anda mompreneur merasakan fokus di situ, tapi Anda nggak bahagia. Pagi hari sudah bingung, sudah pusing, bahkan cemberut, atau bahkan ini mata nih jadi satu nih alis nih, dia mengerut menjadi satu begini, berarti Anda tidak bahagia di situ. Maka Anda harus betul-betul mencari kegiatan yang betul-betul membuat Anda bahagia. Apakah usaha yang Anda tekuni saat ini itu betul-betul Anda nyaman Anda lakukan, atau itu membuat Anda stres luar biasa? Maka carilah polanya. Temukan kebahagiaan di setiap kegiatan Anda. Yang keempat, terbuka mempelajari hal-hal baru. Seperti yang dikatakan tadi, mulai dari Teh Tuti, Teh Ira, Bu Wiwi, Teh Ine nanti, dan Bu Ida, semuanya mengarahkan seorang ibu itu harus terbuka, harus terus belajar, terus mengasah diri, terus mengasah potensi. Sampai tadi nanti Anda akan menemukan, kalau Teh Ida nanti mengangkat sebuah tema di mana menemukan potensi diri, luar biasa. Kalau ibu sudah menemukan potensi diri dan terasah, itu subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena saat satu ibu berubah, maka 5 orang minimal akan berubah. Suami, anak, anaknya insya Allah bukan hanya 1, 2, dan 3, dan begitu pun orang-orang yang bekerja di lingkungannya. Selanjutnya, melakukan komunikasi efektif dengan anggota keluarga. Nah, ini salah satu untuk menjaga keseimbangan hidup dalam keluarga. Menjadi seorang ibu, istri, dan mompreneur adalah kepandaian kita mengkomunikasikan sesuatu, baik kepada suami dan anak, begitupun kepada anggota keluarga lainnya. Mungkin ada mertua, mungkin ada orang tua, mungkin ada asisten rumah tangga. Anda harus pandai mengkomunikasikan sedemikian rupa. Dan yang pertama, sebelum Anda menjadi mompreneur, Anda harus memastikan mengkomunikasikan ini secara jelas kepada pasangan Anda. Kenapa? Karena sebuah keluarga seperti sebuah kapal pesiar yang begitu besar, yang dia akan mengarungi samudra, dan dia akan menuju tujuan yang sama. Saat itu nahkoda dan wakil nahkodanya tidak sekata, maka bisa jadi kapal ini karam, bahkan mungkin kesasar, atau bahkan tidak sampai pada tujuan. Tapi saat Anda, suami dan anak Anda punya tujuan yang sama yang ingin dicapai, insya Allah semakin mudah kita mencapai sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir, jadikanlah Allah menjadi sandaran utama dan pertama. Allah, 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 dan Allah. Kenapa? Karena doa kita semua, Anda semua, apapun yang Anda rasakan, doa ibu itu menembus langit dan bumi. Tidak ada yang bisa membatasi itu semua. Tidak ada yang bisa mengatasi energi seolah ibu. Tempatkan diri Anda di positive mind. Rasa Anda
perasaan Anda itu adalah doa yang hakiki. Doa yang hakiki. Seorang ibu itu kadang tidak perlu mengadahkan tangan seperti ini untuk berdoa. Tapi saat ibu sudah kerentek, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anak saya akan menjadi anak sukses. Itu adalah suatu kata yang dia langsung melejit ke langit ketujuh. Kenapa? Karena itu akan menjadi kekuatan kuantum yang luar biasa. Saat lisan dan hati Anda menyatu dan mengiyakan, disitulah kekuatan doa mak-mak sayang. Dan itu bukan dari apa yang kita panjatkan, tapi apa yang kita rasakan di sini. Di sini, di sini. Maka apapun yang dilakukan oleh anak kita, selalu ungkapkan kata doa yang positif. Yang itu membangun sebuah masa depan untuk putra-putri Anda, untuk suami Anda, untuk lingkungan Anda. Doa Anda, perasaan Anda ini yang menggetarkan dunia. Perasaan ini yang menggetarkan dunia. Yang dia menembus bumi, menembus langit ketujuh, langsung mustajabah. Itulah doa yang mustajabah. Bukan doa yang kita lafalkan dengan doa yang dengan bahasa Arab, bukan. Tapi perasaan Anda lah, mak-mak sayang, calon-calon ibu, calon-calon istri, itulah yang akan menjadi energi yang luar biasa dahsyat. Ya, karena hal ini akan mengubah dan mempengaruhi diri Anda. Energi ibu adalah energi yang paling kuat dalam keluarga. Perasaan ibu adalah doa yang sesungguhnya. Ketika seorang ibu mampu berpikir positif, mampu berprasangka positif, dan berperilaku positif, maka hal ini akan selalu mengundang datangnya kebahagiaan, keberuntungan, keberlimpahan, dan kesuksesan akan hadir di tengah-tengah Anda. Oke, semua akan mudah kita lalui, wahai ibu. Saat kita ikhlas menerima kondisi kita ikhlas bahwa kita adalah perempuan yang disiapkan Allah menjadi pengetuk pintu surga pertama untuk anak-anak dan untuk suami kita. Pertama adalah kita mampu bersyukur dengan semua kondisi dan sabar menghadapi semuanya serta berjuang. Melalui webinar ini, melalui Zoom ini, kita belajar, kita menambah keilmuan. Supaya apa? Semakin tajam pemikiran kita. Supaya kita menjadi ibu-ibu yang cerdas, yang kuat, yang tangguh. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk semua ibu yang ada di Indonesia dan semua calon ibu yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Uncu. Terima kasih Kalia sharing ilmunya, Masya Allah. Kalau udah psikolog seperti yang ngomong, ya kita ikutan berdiri kayak